selamat siang Bu Kepala. Ya, selamat siang Pak Masudi. Izin Kepala, di sini saya bertujuan untuk meminta izin terkait dengan pemaparan atau mensosialisasikan rencana program saya terkait dengan PKG PJOK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rencana saya terkait dengan program itu, yaitu mengadakan festival olahraga kreatif sekolah, yaitu modifikasi permainan bola tangan. Nah, adapun latar belakang dari program ini yaitu ingin membuat anak-anak itu melakukan aktivitas fisik dengan permainan supaya anak-anak itu tetap lebih riang gembira dan tetap semangat. Nah, itu gambaran singkatnya dari latar belakangnya. Nanti untuk jelasnya nanti saya akan menjelaskan di Hombel Pujasera ini. Selanjutnya, tujuan dari program yang saya buat itu yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama tim. Ketiga, mendorong aktivitas fisik. Yang terakhir itu membentuk karakter. Nah, tentu di sini kita tahu sendiri anak-anak itu kita tekankan untuk karakternya seperti itu. Nah, selanjutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan yaitu pertama itu sama seperti tujuan program yang kita capai, itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kerjasama tim, sama seperti yang tujuan program dengan langkah-langkahnya akan kita lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini. Nah, program ini ditunjukkan ke kelas 5 dan 6. Nah, yang akan dilaksanakan di sekolah ini adalah sebagai kegiatan kokurikuler Kepala. Jadi kegiatannya itu di waktu jeda semester. Jadi tidak mengganggu kegiatan waktu proses pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya mitra utama. Di sini saya tulis itu mitra utama di sini adalah aset manusia, yaitu siswa, rekan sejawat, kepala sekolah, ibu itu sendiri, yaitu semua guru yang yaitu dalam anggota komunitas belajar di sekolah. Nah, untuk aset-aset lainnya sih ada, seperti kita kan mempunyai kekuatan aset. Yang pertama itu kekuatan aset finansial berupa dengan anggaran. Ada juga kekuatan aset fisik terkait dengan gedung, perpustakaan dan lain sebagainya. Ada juga aset lingkungan atau alam. Nah, di sini walaupun kita mempunyai lapangan kecil, itu tidak menjadi masalah karena permainan ini kita bisa modifikasi seperti itu. Masih banyak aset yang lainnya seperti aset agama, sosial atau politik. Nah, politik ini juga terkait dengan kebijakan kepala atau terkait dengan boleh enggaknya ini program ini dilaksanakan seperti itu. Selanjutnya itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, saya di sini menulis yaitu sekolah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Walaupun tidak lengkap, namun cukuplah untuk menjalankan suatu program. Karena kalaupun masih kurang, kita bisa memodifikasi alat ataupun lapangan seperti itu, Pak. Ya. Termasuk halaman yang kita punya ini bisa digunakan untuk lapangan untuk permainan bola tangan. Walaupun tidak besar, tapi masih bisa kita manfaatkan. Selanjutnya rencana evaluasi. Nah, di sini saya menulis itu rencana evaluasinya kita bisa gunakan kuesioner atau formulir angket. Nah, untuk menggali kebermanfaatan program yang akan saya jalankan. Kedua yaitu observasi untuk menilai interaksi antar siswa dalam semua suasana kompetisi positif, baik dalam kerjasama, sportivitas, disiplin, tanggung jawab, keberanian dan lain sebagainya. Nah, kemudian yaitu presensi kehadiran siswa dalam program ini. Itu kan terlihat apakah anak-anak antusias atau kita itu terlihat dari kehadiran siswanya. Yang terakhir itu refleksi program oleh guru dan siswa. Nah, di sini kita setiap melakukan kegiatan itu wajib melakukan refleksi baik dari guru ataupun siswanya tersendiri. Nah, selanjutnya di sini saya menulis kemungkinan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam melaksanakan program tersebut. Yang pertama itu
motivasi siswa. Nah, di sini motivasi siswa itu tantangan itu menjaga motivasi siswa yang mungkin menurun seiring berjalannya waktu. Nah, di sana kita memerlukan pendekatan yang menarik dan memotivasi agar siswa itu dari awal sampai akhir tetap tinggi dalam mengikuti festival tersebut. Kemudian yang kedua itu keterampilan berbeda. Di sini setiap anak kan berbeda-beda dalam keterampilannya. Nah, disinilah kita memerlukan pendekatan diferensiasi dalam pelatihan ataupun pengajaran yang akan kita lakukan. Yang terakhir ini mungkin ini yang paling sulit, keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Mungkin kita perlu usaha ekstra untuk melibatkan orang tua secara aktif dalam kegiatan tersebut. Nah, itu saja program yang saya akan paparkan di komunitas kita, komunitas belajar Pujasera kita. Nah, di sini saya minta izin untuk kepada Bu Kepala agar bisa mensosialisasikan program yang saya akan buat. Nah, demikian dari saya. Mungkin dari Bu Kepala ada tambahan atau tanggapan dari program yang saya sudah paparkan. Program yang Pak Masudi tadi sampaikan sangat menarik ya. Ini sebuah terobosan baru lah bagi kita ya, kegiatan yang inovatif dan kreatif juga yang mungkin sebelumnya kita belum pernah coba ya. Nah, harapannya sih benar seperti yang tadi Pak Masudi sampaikan di tujuan. Semoga nanti dengan kegiatan ini anak-anak selain dapat meningkatkan aktivitas fisiknya, mereka juga akan dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter yang positif. Nah, dalam permainan kan pastinya ada rasa tanggung jawabnya pasti ya, kekompakan, bagaimana caranya membina kekompakan yang baik ya, nilai-nilai karakter yang baik lah. Semoga itu dapat tertanam melalui kegiatan ini. Terus mengenai sosialisasi ya, pastinya saya sangat mendukung dan memberikan izin melakukan sosialisasi di komunitas belajar kita. Di sana mungkin nanti Pak Masudi juga bisa meminta dukungan dari rekan-rekan guru supaya mereka dapat membantu terlaksananya kegiatan ini. Ya, silakan nanti bekerja sama dengan pihak guru yang lain dan manfaatkan aset-aset sekolah yang kita miliki. Nah, seperti yang tadi Pak Masudi sampaikan, memang benar ya, kita mempunyai halaman tapi ya tidak cukup luas. Yang mungkin nanti bisa Pak Masudi modifikasi permainannya seperti apa sehingga halaman yang sempit ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan festival ini. Dan mengenai tantangan keterlibatan orang tua ya Pak Masudi ya, yang menurut Pak Masudi berat rasanya ya, saya nanti coba juga akan berkomunikasi dengan komite. Nah, saya komunikasikan dengan komite, mungkin saya akan bersurat nanti meminta dukungan dan tentunya keterlibatan mereka supaya dapat terlibat langsung dalam kegiatan festival ini. Ya, secara umum intinya saya memberikan izin dan sangat mendukung kegiatan ini karena kegiatan ini saya rasa menarik dan sangat kreatif untuk bisa diterapkan di sekolah. Silahkan nanti Pak Masudi atur. Untuk keuangan silahkan langsung berkomunikasi dengan bendahara, apa saja yang perlu dipersiapkan silahkan langsung berkolaborasi dengan guru. Saya sangat mendukung kegiatan ini, semoga lancar nantinya ya. Baik, terima kasih Bu Kepala atas izin yang sudah saya dapatkan. Demikian dari saya Bu Kepala. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Selamat siang untuk Bapak Ibu Guru, selamat siang untuk kepala sekolah. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah mengizinkan saya untuk mensosialisasikan program rencana tindak lanjut dari apa yang saya ikuti, yaitu program kompetensi guru PJOK ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru sudah bersedia untuk mendengarkan sosialisasi ini sekaligus melakukan berbagi praktik baik di Kombel Pujasera ini. Baik, selanjutnya langsung saja. Di sini saya mempunyai program yaitu Festival Olahraga Kreatif Sekolah, modifikasi permainan bola tangan. Nah, yang melatar belakangi dari program kegiatan ini yaitu
Proses pendidikan pembelajaran jasmani mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan atau olahraga, internalisasi nilai-nilai, sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain. Dari pembiasaan pola hidup sehat, pelaksanaan pendidikan jasmani dilakukan baik di dalam kelas maupun di lapangan yang melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial. Festival olahraga ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengembangkan minat serta keterampilan siswa dalam olahraga bola tangan. Bola tangan tersebut merupakan olahraga yang menggabungkan keterampilan fisik dan strategi, serta dapat meningkatkan kerjasama tim dan disiplin. Dengan mengadakan festival ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami dan mencintai olahraga, serta memperoleh manfaat dari aktivitas fisik yang bermanfaat bagi kesehatan. Tentunya, menyukai suatu olahraga akan menjadi sebuah kebiasaan gerak terhadap peserta didik. Di sini program ini yaitu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ditekankan juga pada pembelajaran olahraga itu peserta didik itu tidak dituntut untuk menjadi seorang atlet. Jadi di sini pembelajaran olahraga itu bertujuan untuk pembiasaan peserta didik untuk selalu bergerak. Apalagi dari tahun ke tahun ini tantangan kita semakin besar karena adanya handphone. Jadi anak-anak sekarang itu cenderung malas untuk bergerak karena lebih nyaman untuk bermain handphone. Apalagi banyak sekali game-game online yang mengarah untuk anak-anak tetap duduk diam tanpa bergerak secara fisik. Nah, selanjutnya tujuan program ini diadakan yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Siswa memahami aturan permainan dan bisa menguasai sebuah keterampilan dasar dalam permainan, khususnya di permainan bola besar, yaitu bola tangan. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama tim, memfasilitasi siswa dalam bekerja sama dan berkomunikasi efektif dalam permainan bola tangan. Yang ketiga, mendorong aktivitas fisik. Nah, di sini yaitu meningkatkan minat siswa untuk aktif secara fisik melalui olahraga bola tangan. Selanjutnya, membentuk karakter. Nah, membentuk karakter ini dengan cara mengembangkan sikap sportivitas dalam permainan, kedisiplinan, serta tanggung jawab melalui partisipasi dalam festival olahraga ini. Nah, tentu pembentukan karakter ini kita sudah sering mungkin ditekankan agar anak-anak selalu Oke, kita lanjut. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari program ini. Yang pertama yaitu barang tentu capaiannya itu sama seperti tujuan program yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Capaiannya, siswa mampu menjelaskan aturan dasar permainan bola tangan dan menunjukkan keterampilan dasar seperti melempar dan menangkap. Karena gerak dasar dari permainan bola tangan itu yaitu melempar dan menangkap. Kemudian langkah-langkahnya mengadakan latihan teknik dasar permainan bola tangan. Nah, di sini mungkin setiap pembelajaran atau beberapa materi sudah saya praktekkan itu dengan gerak dasar melempar dan menangkap. Kemudian menyediakan materi ajar berupa video dan panduan permainan. Ketiga, mengadakan sesi praktek dan simulasi. Nah, kegiatan ini mungkin sudah dilakukan waktu proses pembelajaran. Yang ketiga itu hasil yang diharapkan. Nah, dari program ini, tujuan ini yaitu siswa dapat mengikuti permainan dengan pemahaman aturan yang benar. Kedua yaitu peningkatan keterampilan fisik dan teknis dalam permainan.
Selanjutnya capaian kedua yaitu meningkatkan kerjasama tim. Pertama capaiannya yaitu siswa bekerja efektif dalam tim, berkomunikasi dengan baik, dan mendukung satu sama lain selama permainan. Langkah-langkahnya yaitu menyelenggarakan latihan permainan dalam tim. Kedua, mengadakan workshop tentang komunikasi dan kerjasama tim. Selanjutnya yaitu mengadakan kompetisi internal antar kelas. Nah, ini mungkin yang belum saya lakukan. Kedepannya saya akan lakukan ini. Nah, selanjutnya itu hasil yang diharapkan. Terbentuknya semangat tim yang solid, peningkatan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Sudah barang tentu kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi sering kita tekankan kepada anak-anak dalam proses pembelajaran, baik untuk pelajaran olahraga maupun mata pelajaran yang lainnya. Selanjutnya yaitu capaian yang ketiga, mendorong aktivitas fisik. Di sini siswa menunjukkan peningkatan minat terhadap olahraga dan rutin berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Selanjutnya langkah-langkahnya yaitu mungkin mengintegrasikan permainan bola tangan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan pertandingan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas dan perlengkapan olahraga yang memadai. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Siswa lebih aktif bergerak secara fisik, terbentuknya kebiasaan olahraga yang sah. Nah, di sini kita tekankan yaitu agar siswa tetap bergerak, jangan malas-malasan seperti itu ya. Kemudian terbentuknya kebiasaan olahraga yang sehat ini sudah barang tentu harus dibawa sampai tua seperti itu ya. Jangan mentok sampai untuk anak-anaknya saja. Kemudian yaitu capaian keempat itu membentuk karakter. Seperti yang tadi saya jelaskan, siswa menunjukkan sikap sportif, disiplin, dan tanggung jawab selama festival. Mungkin langkah-langkahnya yaitu mengadakan sesi motivasi dan diskusi tentang sportivitas. Kalau dalam proses pembelajaran PJOK, saya sering lakukan memotivasi dan memberikan penjelasan tentang sportivitas dalam permainan. Kemudian selanjutnya menetapkan aturan dan etika permainan yang jelas. Selanjutnya memberikan penghargaan terhadap tingkat positif dan capaiannya. Hasil yang diharapkan, siswa memiliki sikap yang baik selama permainan. Selanjutnya terbentuknya karakter yang positif dan disiplin. Nah, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini saya tulis program ini ditunjukkan kepada siswa kelas 5 dan 6 SD Negeri 3 Butukan yang akan dilaksanakan di sekolah sebagai kegiatan kurikuler, bukan berarti tidak mengambil jam pembelajaran. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan saat waktu jeda semester. Nah, di sini saya tulis juga mitra utama adalah aset manusia. Sudah barang tentu selain aset manusia ada beberapa aset lainnya. Di sini aset manusia saya tulis yaitu siswa sendiri, rekan sejawat itu bapak ibu guru, kemudian kepala sekolah yang ada dalam komunitas belajar di sekolah. Nah, terkait dengan aset, selain aset manusia sudah saya tadi katakan ada beberapa aset yang ada di sekolah yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya yaitu aset fisik. Aset fisik itu terdiri dari bangunan, kelas, perpus, ataupun padma, itu namanya aset fisik. Kemudian ada juga aset politik. Aset politik itu contohnya kebijakan kepala sekolah. Tanpa kebijakan kepala sekolah mungkin beberapa program kita tidak akan berjalan. Kemudian ada juga yang namanya aset finansial. Nah, terkait dengan aset finansial itu terdiri dari beberapa anggaran yang mendukung program agar tetap berjalan. Kemudian ada juga aset agama dan budaya. Di sini kita bisa memanfaatkan, mungkin ada Ustazah Mama Dede, Bu Agung, mungkin kita bisa manfaatkan itu, ataupun Bu Mangku, Bu Dwi, ya, itu namanya aset
sosial atau budaya atau agama. Kemudian aset lingkungan atau alam. Nah, di sini untuk olahraga kita juga menggunakan aset lingkungan. Salah satunya itu kita karena ada lapangan kecil atau halaman sekolah, itu bisa kita gunakan walaupun kecil. Untuk kegiatan program ini kita bisa memodifikasi permainan tersebut. Secara lapangan mungkin lebih dikecilkan ukurannya seperti itu. Jadi untuk olahraga khususnya tidak ada alasan ketika sarana prasarana itu kurang, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan program ini, karena program ini bisa berjalan dengan kreativitas guru. Ya. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, sekolah memiliki fasilitas olahraga yang memadai, walaupun belum termasuk lengkap, masih banyak kekurangan. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, dengan kreativitas kita bisa memodifikasi sebuah alat untuk proses pembelajaran tersebut. Ya. Termasuk halaman bisa digunakan untuk lapangan, untuk bermain bola tangan, dan perlengkapan yang diperlukan. Selain itu, ada tenaga pengajar yang berkompeten dalam olahraga, serta komitmen dari pihak sekolah untuk mendukung kegiatan. Seperti tadi, kita memanfaatkan selain aset manusia, aset lingkungan, sudah juga kita memanfaatkan kekuatan aset politik, yaitu pihak sekolah untuk memberikan kebijakan tentang program ini. Selanjutnya itu tentang rencana evaluasi. Di sini saya menuliskan rencana evaluasi yang akan saya gunakan, yaitu dengan kuesioner atau formulir angket untuk menggali kebermanfaatan program. Yang kedua yaitu observasi untuk menilai interaksi antar siswa dalam suasana kompetisi positif, baik dalam kerjasama, sportivitas, disiplin, tanggung jawab, keberanian, toleransi, maupun percaya diri setelah mengikuti program ini. Selanjutnya yaitu presensi kehadiran siswa dalam mengikuti program ini. Apakah siswa itu tertarik dengan program ini terlihat dari kehadiran siswa tersebut. Nah, selanjutnya refleksi program oleh guru dan siswa. Nah, di sini kita dalam setiap melaksanakan kegiatan wajib kita melakukan refleksi baik dari guru maupun ke siswa agar bisa menilai apakah program ini berjalan ataukah ada tantangan-tantangan yang harus kita perbaiki untuk program-program selanjutnya agar lebih baik. Nah, kemungkinan tantangan yang saya buat di sini yaitu yang pertama motivasi siswa. Di sini motivasi siswa saya tulis yaitu bagaimana cara menjaga motivasi siswa dari awal kegiatan sampai akhir agar tetap stabil, tidak menurun seiring berjalannya waktu. Nah, untuk memotivasi siswa ini mungkin memerlukan pendekatan yang menarik dan memotivasi. Selanjutnya itu keterampilan berbeda. Di sini saya tulis yaitu tingkat keterampilan siswa yang berbeda-beda memerlukan pendekatan diferensiasi dalam pelatihan. Nah, mungkin nanti kegiatan selanjutnya atau komul selanjutnya mungkin ada yang bisa menjelaskan bagaimana pendekatan diferensiasi yang harus dilakukan. Apalagi sekarang ada Ibu Kepala selaku CGP ataupun Pak Arif selaku CGP, nanti dia lebih mendalam lagi untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan pendekatan diferensiasi yang lebih efektif untuk peserta didik. Selanjutnya ini yang lebih berat yaitu keterlibatan orang tua. Di sini saya tulis mungkin perlu usaha ekstra untuk melibatkan orang tua secara aktif dalam kegiatan, karena kita tahu sendiri di sini orang tua peserta didik itu kebanyakan bekerja sebagai petani. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang pagi. Nah, itu mungkin
pemaparan dari saya terkait program rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan di sekolah ini. Jadi waktu kegiatan itu waktu pas kita semester seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin ada tambahan, atau dari Ibu Kepala Sekolah mungkin ada tambahan atau perbaikan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal. Bagaimana Bapak Ibu? Atau nanti sambil jalan kita akan selalu melakukan tambahan atau evaluasi. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada rekan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah khususnya sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti pemaparan dari rencana tindak lanjut program yang saya buat ini. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan keinginan kita, ya. Kalau tidak ada tambahan, saya tutup dengan ucapan terima kasih.